Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Martin, apa kabar? Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah ya, sehat walafiat ya. Mas Martin, Sehat Pak Ustaz. Siap. malam hari ini saya ingin sharing tentang sebuah program yang namanya Quantum Wakaf ya, Mas Martin ya. Boleh saya minta waktu mungkin Ya, 10 siap Pak menit, Ustaz. 15 menit ya, untuk sharing tentang wakaf ya. Ya, boleh Pak Ustaz. Baik Mas Martin, ini Ya. saya biar mudah, saya mau kasih ilustrasi ya di layar ya, di kertas. Nah, anggaplah ini kertas nih ya, ini kertas, tapi ini karena ini kita di layar laptop ya, di layar Iya. iPad. Jadi saya mau share halaman kosong dari kertas nih. Baik Mas Martin, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu program wakaf ya dan program kuantum wakaf nih Mas Martin, ada 3 pertanyaan dulu nih, saya pengen jawaban Mas Martin nih ya. Yang pertama Mas Martin, menurut Mas Martin, alam kubur tuh ada nggak sih ke dalam mungkin yang pernah Mas Martin pelajari? Ada Pak Ustaz. Ada ya, artinya siksa Ya. kubur, nikmat kubur tuh ada ya? Pernah Ada, dengar ya Pak Ustaz. ceramah ya? Sering Pak Ustaz. Ya. Yang kedua Mas Martin yakin nggak sih istilahnya ada yang namanya tuh percaya nggak atau tahu nggak, pernah dengar nggak itu maksudnya yang namanya amal seseorang itu ditimbang, pernah dengar nggak tuh? Pernah Pak Ustaz. Pernah juga ya. Yang terakhir pertanyaan Iya. saya adalah yakin atau mungkin pernah dengar juga istilahnya bahwa manusia itu nanti ujung-ujungnya kalau nggak masuk surga masuk neraka. Iya, betul. Itu ya. Betul Pak Ustaz. Baik Mas Martin, yang lain mohon di mute dulu ya, biar nggak ganggu ya. Tolong di mute, teman-teman ada suara mengganggu. Ya baik, baik Mas Martin ya. Ini saya mau kasih sedikit gambaran ya, mungkin sekitar 5-10 menit ya Mas Martin ya. Ini saya gambar sesuatu nih ya. Ini anggaplah nih perjalanan hidup kita di dunia nih Mas Martin ya. Jadi fase perjalanan hidup kita dari kita lahir nih ya. Kemudian nanti kita udah dewasa ya, tapi pada perjalanannya kan setiap orang mengalami masa remaja ya, kemudian ya sekolah ya kan, kemudian dia kuliah sampai akhirnya bekerja, menikah gitu ya, menikmati apa namanya punya anak ya kan, kemudian juga ya menua dan ujung-ujungnya kan kita kan meninggal ya, setuju ya. Jadi kalau kita lihat perjalanan kita itu seperti itu, ujung-ujungnya kan melemah dan meninggal ya. Nah ini kan perjalanan pada umumnya kehidupan manusia, ya kan? Kalau kata Rasulullah itu 60-70 tahun ya hadisnya ya Mas Martin ya. Nah, ya betul Mas Ustaz. Kemudian ketika kita meninggal dunia, di sini kita semua akan pasti nih melewati yang mana ini, anggaplah saya gambar kuburan nih Mas Martin ya. Udah mirip belum kuburan? Ya di sini udah mirip udah. Saya dan Mas Martin juga di sini akan disebut nih sebagai almarhum ya. Almarhum Zulhamdi M. Saad ya. Almarhum Mas Martin ya. Semua kita akan menjadi almarhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang almarhum yang disayangi artinya ya. Iya, amin Mas. Tapi kehidupan kita kan nggak selesai sampai di sini ya Mas Martin ya. Ada perjalanan yang panjang lagi ya. Ini saya coba jelaskan satu persatu Martin ya. Ya, yang pertama setelah kita meninggal dunia itu nanti ada namanya hari kiamat ya. Atau bahasa Arabnya al-qiyamah ya, hari kiamat. Hari kiamat ya. Kalau kita tulis bahasa Indonesianya biar kita ingat ya, hari kiamat. Hari kiamat ini adalah hari akhir ya. Hari semua alam semesta ini akan dihancurkan, gunung meletus, lautan meluap ya. Planet bertabrakan, intinya semua akan mati, meninggal ya, mati semua. Nah setelah kematian ini ada yang kedua tahapannya adalah yang disebut dengan al-ba'ats atau yaumul ba'ats ya yub'atsun ya, itu kebangkitan ya. Kebangkitan ini semuanya pada zaman Nabi Adam ya, hari kebangkitan ini sampai akhir zaman orang yang meninggal dunia itu semua akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi auratan hufatan, kalau hadisnya ya. Aurat itu auratnya terlihat ya, telanjang
Ya, kemudian hufat itu nggak pakai sendal. Ya, artinya ngeker. Nah, kemudian kan kalau kita pernah dengar hadisnya juga Mas Martin ya. Aisyah kan pernah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka nggak saling lihat tuh satu sama lain karena dalam kondisi seperti itu? Kata Rasul, urusan pada waktu itu lebih besar daripada mereka harus memikirkan hal tersebut gitu ya. Nah, Mas Martin, ini kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan apa namanya tadi ya, telanjang dan nggak punya alas kaki ya. Kemudian Ya, pada Ustaz. berikutnya kita semua akan dikumpulkan yang disebut dengan apa istilahnya Mas Martin? Kita pernah dengar ya? Di Hari Padang apa namanya? Mahsyar. Padang mahsyar ya, Ya, al-mahsyar ya. Jadi Al kita Mahsyar. semua akan dikumpulkan di yang namanya padang mahsyar ya. Jadi istilahnya itu mahsyar. Di padang mahsyar ini apa nih? Nah, semua orang akan dikumpulkan di sini nanti untuk mengalami proses setelahnya ya. Nah, tapi menariknya di sini ya, insya Allah juga ada rahmat Allah ya kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat di sini ya. Disebut dengan asy-syafa'ah. Siapa ya umat-umat Rasulullah yang dicintai Rasul dan mencintai Rasul ya, yang sering sholawat dan seterusnya dan mendapatkan apa namanya taufik ya, mendapatkan yang namanya syafaat sebelum nanti proses berikutnya. Karena pada masyarakat ini kan semuanya akan dalam kondisi berkeringat panas ya, matahari dekat Ya, dengan satu dekat kepala. Nah, kita pernah dengar itu semua kan. Nah, kemudian proses Ya. berikutnya adalah yang namanya setelah di sini ya di al-hisab ya. Ya dihisab. Al-Hisab. Al-hisab itu apa ya dihitung ya. Iya, dihitung amal dan dosanya. Nah, disinilah kita akan dihitung-hitung nih, semua akan dihitung. Ya, kebaikan sekecil apapun dihitung, ya dosa sekecil apapun dihitung, semua kita akan mendapatkan perhitungan. Setelah dihitung, didetail semuanya, maka nanti catatan amal kita diberikan. Ya, istilahnya tuh kalau bahasa Arabnya, faman utiya kita bahu ya, utiya kita bahu. Artinya tuh kalau bahasa Arabnya itu diberikan ya, diberikan catatan amal. Ya, catatan amal. Nah, pada saat diberikan catatan amal inilah banyak sekali yang nggak mau terima sebenarnya. Ya, ungkapan Al-Quran itu seperti ini. Ya laitani lam uta kitabiyya, ya Allah sekiranya aku tidak menerima catatan amalku. Kenapa kira-kira Mas Martin? Ya karena rapotnya semuanya merah, malu ya kan. Ya Allah yang diterima catatannya semua catatan dosa, catatan apa maksiat, catatan nggak ada amal kebaikan yang dibanggakan gitu kan. Nah, kita akan mengalami lagi setelah dicatat amal itu, catatan amal kita itu baik buruknya akan ditimbang ya kan. Kalau bahasa Arabnya itu al-mizan ya. Yaitu ditimbang. Nah, Mas Martin nih sampai di sini nih. Mas Martin, saya tanya dulu sampai di sini nih. Prosesnya masih panjang, setelah ini masih ada proses berikutnya. Kalau kemarin Mas Martin, hari ini kan masih sehat hidup dan masih Allah kasih umur. Kalau kemarin ternyata ya, anggaplah kemarin lah ya, kan kondisinya kan sudah berlalu ya. Terjadi sesuatu sama Mas Martin nih. Ya, atau minggu yang lalu terjadi sesuatu ya. Meninggal dunia minggu lalu. Kira-kira Mas Martin dalam kondisi seperti ini apa nih kira-kira nih Mas Martin kalau sekiranya nanti akan ditimbang amalnya, Mas Martin kira-kira mana nih yang rasanya sudah berat nih antara ya amalnya atau dosanya nih Mas Martin? Ya kalau secara pribadi nggak pernah tahu ya Pak Ustadz. Cuman kita juga berharapnya sih yang lebih baik gitu. Cuman kalau bicara kepastian yang mana ya, saya rasa manusia nggak luput ya, pasti dosanya jauh lebih banyak. Nah itulah Mas Martin, karena kita nih nggak tahu ya. Kita hari ini bicara wakaf ini sebenarnya karena 3 poin ini Mas Martin ya. Yang pertama karena nanti akan ada hisab ya. Catatan amal kita nih kalau kita terima nih berat mana ya, banyaknya mana ya, kemudian ditimbang mudah-mudahan lebih banyak amal dosa kita. Nah, saya lanjutkan dulu Mas Martin ya. Ya, perjalanan kita ternyata masih panjang. Setelah ini nanti ada namanya kita akan diberikan al-haud ya. Ini khusus nih umat Rasulullah yang mendapatkan telaga ya, air telaga Rasulullah. Siapa yang minum nggak akan haus. Kemudian melewati yang namanya 2 lagi ya, yaitu sirat. Sirat itu apa? Ya,
Sirot itu sirot ya. Itu jembatan ya. Jembatan menuju kemana? Ya menuju ke ya surga ya. Al-jannah ya atau an-nar bawahnya. Yaitu jurang api neraka. Nah, Mas Martin, kita bicara wakaf hari ini, Mas Martin ya. Kita bicara wakaf hari ini karena ya kita semua nggak ada yang tahu nih mana yang berat antara amal dan dosa kita tadi nih di 3 poin tadi. Ya, maka kata Rasulullah tuh ada satu amalan ya dari 3 amalan yang bisa menambah mengalirkan pahala ya. Dan dalam hadis Muslim itu apabila Anda meninggal dunia putus semua amalnya putus nih kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariyah ya, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Nah, anak yang soleh. Salah satunya adalah sedekah jariyah yaitu wakaf ya, Mas Martin. Ya. Ya, Mas, wakaf ini kan akan mengalirkan pahala nih Mas Martin. Mas Martin kalau Allah kasih rezeki nih. Ya, ada pilihan wakaf. Ya, satu wakafnya adalah masjid, ya. Ya, kemudian yang kedua adalah Mas Martin bisa bangun pesantren nih. Tahfidz Quran ya. Untuk pendidikan dan dakwah ya. Sehingga orang belajar agama terus dapatkan pahala kita. Yang ketiga, Mas Martin bisa wakaf sumur juga nih. Nah, Mas Martin, dari 3 hal ini ya, pengen yang mana atau Mas Martin pengen semua? Kalau Allah kasih rezeki nih Mas Martin. Iya, kalau dikasih rezeki yang pertama sih masjid, Ustaz. Masjid ya, masjid. Iya. Kemudian juga pengen lah punya bantu pesantren lah ya. Dan juga sumur juga ini oke lah, ya kan, untuk kita mengalirkan pahala juga. Jangan dicontohkan kan. Nah, kan kita kalau punya wakaf ini kan akan memberikan pahala terus nih Mas Martin ya. Ya betul. Ya, memberikan pahala ketika masjid yang kita bangun, wakaf yang kita berikan, pesantren yang kita berikan kan akan mengalirkan pahala ketika digunakan ya. Nah, sehingga Mas Martin di sini ya walaupun kita ya seminggu lalu sudah meninggal dunia nih, anggaplah ini kuburannya ya. Kuburan kita ya, ini akan terus memberikan pahala. Ya, nah masalahnya Mas Martin ada masalah nih ya. Untuk bangun masjid itu kira-kira menurut Mas Martin nih ya, kalau bangun masjid sendirian atas nama Mas Martin pengen wakaf nggak untuk atas nama orang tua juga? Kira-kira kalau Allah kasih kesempatan berwakaf? Iya, mau banget Pak Ustaz. Ya. Istri juga ya. Istri, anak. Nah, pastilah ya. Jadi pengen bangun masjid atas nama mereka nih, ya kan? Nah, bangun masjid dan pesantren dan sumur tuh kira-kira nih Mas Martin ya. Rumah aja biasanya itu yang rumah yang buat 2 kamar 3 kamar bisa 1 M-an lah ya, 1,2 M ya kan. Itu kan ukurannya mungkin 90-an ya. Nah, itu kalau kita ambil masjid 1 miliar nih Mas Martin, masjid 1 M ya, 1 miliar. Mas Martin dananya sekarang udah disiapin belum 1 M buat wakaf nih? Belum Pak Ustaz. Ada belum dananya sekarang? Belum ya? Belum. Nah, kemudian tapi kan tetap pengen ya punya masjid. Ya. Iya. Karena Mas Martin kan pengen punya amal jariah, ya kan? Pengen punya amal jariah. Iya, betul. Ini ada yang ya. Baik, saya mute. Teman-teman di mute ya. Nah, artinya Mas Martin ya, kalau Mas Martin pengen mempunyai uang wakaf 1 miliar untuk masjid dan pesantren dan sumur juga, 1 miliar itu Mas Martin nih, seandainya Mas Martin nyisiin per bulan 1 juta. Berapa lama sih Mas Martin 1 juta terkumpul 1 miliar itu? Ya. Lama Pak Ustaz. Lamanya itu 1000 bulan, bener nggak ya? 1 juta sebulan ya kan? Iya. 1 juta dikali 1000 bulan kan 1 miliar. 1 juta ya? 1000, betul. 1000 bulan itu berarti Mas Martin umurnya 83 tahun ke depan ya, 83 tahun kan? Ya. 83 tahun. Berapa umur sekarang Mas Martin? Umur sekarang 40 Pak Ustaz. 40 ya. Berarti 123 tahun Mas Martin umurnya. Iya. Kalau nyampe itu Pak Ustaz. Nah, 123 tahun baru bisa terkumpul 1 miliar, ya kan? Kalau 500 juta berarti Mas Martin terkumpulnya 40 tambah 41 ya, 81 ya, Mas Martin ya. Iya, 81 tahun. Umur 81 tahun baru bisa terkumpul wakaf 500 juta Mas Martin.
Mas Martin. Kita kan nggak tahu juga kan, nyampe umur kita 81 tahun ya, setuju Mas Martin ya? Iya, setuju Pak. Nah, setuju, tapi kita pengen kan punya wakaf 500 juta, ya kan? Kalau kita berwakaf dengan solusi seperti ini, untuk berwakaf 500 juta bangun masjid, separuh masjid lah umpamanya, atau masjid yang kecil, ya kan? Itu kan kita menyisihkan 1 juta sebulan tuh waktunya lama banget dan belum tuh sampai Mas Martin. Nah, maka Mas Martin ini ada cara kedua yang saya hari ini mau sampaikan. Cara mudah semua orang bisa kok berwakaf dengan nilai yang besar ya, dengan cara namanya kuantum wakaf nih Mas Martin. Ya. Nah, inilah akan membantu kita untuk punya amal jariah dengan mudah, ringan ya, dan insya Allah menjadi penambah berat timbangan pahala Mas Martin. Nah, Mas Martin, dengan program ini anggaplah 1 juta sebulan juga nih Mas Martin. Mas Martin 1 juta per bulan ya. Bulan pertama 1 juta nih ya, 1 juta bulan pertama. Mas Martin bisa langsung menyatakan namanya ikrar wakaf, wasiat ya. Ikrar wakaf. Kemana? Nah, ada beberapa lembaga yang nanti bisa kita tunjuk untuk menjadi nazir yang ngelola wakaf. Memang Mas Martin, kalau Mas Martin pengen masjid nanti bisa ke lembaga wakaf IKADI, kalau pengen pesantren bisa ke lembaga wakafnya Kampung Maghfirah ya. Atau nanti pengen sumur ke inisiatif wakaf, atau mungkin bangun sekolah di rumah wakaf, rumah sakit Azhar, apa namanya, Bedu'afa, banyak Mas Martin ya. Nah, kita bisa langsung ikrar wakaf. Nilai wakafnya itu 500 juta Mas Martin, dengan usia Mas Martin 40 tahun itu ya. Nah, 500 juta atau 450 deh, karena sebenarnya di sini Mas Martin juga ada namanya waris 550 juta nih. Jadi Mas Martin bisa berwakaf dengan 1 juta itu 450 juta nih nilainya. Ya, karena fatwanya 45% nih Mas Martin. Nah, nilai inilah yang nanti menjadi wakaf Mas Martin ya, diikrarkan ke lembaga wakaf. Nah, maka bulan kedua, bulan ketiga ya, bulan keempat itu 1 juta ya. 1 juta ya. Bulan ketiga 1 juta terus ini. Nah, Mas Martin kita kan nggak tahu umur ya. Ya, semua Bapak X lah. Ya, dia ikut program ini nih 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, di bulan kelimanya dia meninggal dunia nih, ya kan? Bulan kelima dia meninggal dunia. Ya. Maka nilai 450 juta ini akan menjadi wakaf ya. 450 juta ini ya langsung diberikan kepada lembaga wakaf ya. Nazir wakaf. Nah, langsung dibangunkan masjid ya. Masjid atas nama Martin ya. Ya. Inilah yang akan menjadi pahala jariah Mas Martin. Ya, Mas Martin. Kalau tadi pengen bangun masjid, wakafnya atas nama siapa? Orang tua ya. Orang tua juga pengen nggak wakaf? Ya. Berarti kan kalau Mas Martin menyisihkan nih 1 juta sebulan, itu sebenarnya Mas Martin hitungannya nggak berat loh. Kenapa? Saya bilang nggak berat. Mas Martin istri 1 apa 2? 1 Pak Ustaz. 1 ya. Anak 3 Pak Ustaz. 3 ya. Berarti 3 tambah 1, 4 tambah Mas 5 tambah orang tua mertua 4, 9 ya berarti ya. Ya betul Mas. 9 ya. Nah kita hitung Mas Martin ya. 9 orang. Berarti kalau 1 juta sebulan itu berapa tuh? Kita hitung dulu ya biar Mas Martin bisa hitung ya. Jadi 1 juta sebulan itu kan berarti kalau dibagi 30 hari kan berarti sebenarnya 33.000 ya kan? Anggaplah 34.000 deh. 30 ya. Ya 34.000 dibagi 34. Ya dibagi 9 orang. Berarti 3.700 ya. Anggaplah 4.000 lah ya Mas Martin. 4.000 ini menurut Mas Martin nih, 4.000 rupiah per orang. 4.000 ya, 4.000 rupiah ya per hari sedekah subuh per orang ya. Menurut Mas Martin ringan nggak sih sebenarnya? Sangat ringan Pak Ustaz. Kita membayar surga, membayar amal kita, membayar timbangan amal kita hanya dengan 4.000 sehari. Ya kan, setuju nggak Mas Martin ya? Ya, setuju Pak Ustaz. Ya, jadi dengan 4.000 per hari ini sebenarnya ringan banget. Dibanding apa Mas Martin? Dibanding dengan nikmat yang hari ini 40 tahun Mas Martin sudah hirup udara, ya, hirup oksigen. Ya kan, setuju ya? Allah kasih rumah, Allah kasih istri, Allah kasih anak, Allah kasih pekerjaan, ya kan? Ya.
Bahkan kita mencicil sesuatu untuk duniawi aja kita bela-belain, setuju ya? Iya, betul, Mas. Untuk akhirat harusnya kita pengen berkumpul dengan keluarga kita, orang tua tadi ya, orang tua, ya, kemudian ya anak, istri, ya kan. Dengan 4.000 sehari itu sebenarnya kita tuh terlalu pelit nggak, Mas Martin? Iya, betul. Benar nggak? Kadang kita hitungannya panjang banget ya. Aduh. Betul. Nah, Mas Martin tahu nggak itu sebabnya kenapa? Ya, ketika orang itu ya terlalu duniawi mungkin, Mas. Nah, ini kan saya mau tambahnya segini, ya orang tua, bukan orang tua ya, apa namanya, orang ya, pada umumnya ya, orang-orang ini ya, ketika mau ngeluarin hartanya itu ya, itu nanti kita boleh buka Al-Baqarah 268, Mas Martin ya. 268, 269, 270 itu bicara ya, ketika kita mau mengeluarkan harta untuk Allah ya, yang Allah kasih rezeki kepada kita melalui pekerjaan kita ataupun Allah keluarkan dari muka bumi, dalam ayat seperti itu ya. Di situ ada ya ungkapan asyaitonu ya'idukumul faqra. Nah, setan itulah kadang nakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Nanti kurang. Nanti buat kebutuhan bulanan kamu kurang, nanti buat bayar ini kurang, nanti buat anak sekolah kurang. Nah, itu. Ya, menakut-nakuti dengan kefakiran, kemiskinan. Ketika itu kita mau menyiapkan sesuatu untuk akhirat, untuk Allah ya, untuk umat. Padahal kan kebutuhannya kan untuk kita sendiri. Gitu. Nah, ini saya sampaikan penting karena ya itu kadang menjadi hal yang memberatkan kita ketika kita ingin berwakaf, ingin berinfak, ingin bersedekah untuk akhirat kita. Alasannya sederhana, karena setan pengen punya teman, ya kan? Punya teman dia di mana? Di neraka tadi. Maka kita balik ke atas ya, kita balik ke atas lagi, ya. Ya, dia pengen punya teman di sini nih. Ya. Gitu, di sini jangan sampai di sini ada nama kita nih sini nih, aduh, ya kan? Nah, maka kita di sini butuh banget wakaf. Menurut Mas Martin, ya. Kalau hari ini Allah masih kesempatan, ya. Dan tadi saya tanya kemarin udah berlalu nih, Mas Martin. Kalau ada pilihan berwakaf, anggaplah kita udah meninggal dunia nih, Mas Martin. Ya. Mas Martin pengen wakafnya 1 miliar atau 10 miliar sih sebenarnya? 10 miliar, Pak Ustadz. 10 miliar ya? Iya. Artinya Mas Martin 10 miliar itu kalau 1 miliar 4.000 rupiah, berarti 40.000 Mas Martin. Ya. Bener nggak keluarnya? 40.000 per hari dikali 30 hari berapa Mas Martin? 40.000 dikali 30 hari. 30 hari. Dikali 9 orang ya? 9 orang kan? Ya, 9 orang tadi. 10 juta loh Mas Martin. Ya. Kenapa Mas Martin berani keluarin 10 juta? Ya kan? Ini kan 10 juta nih nanti nih. Karena 9 orang ya, dikali 9 orang nih. Iya, betul. Ya. Kenapa Mas Martin berani nih? Ya karena kita udah meninggal kan? Pengen punya pahala yang besar. Ya itulah ungkapan Al-Quran surat apa? Al-Munafikun ya, Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Kalau sekiranya diberikan kesempatan untuk apa? Melakukan amal ya, untuk hidup lagi, maka amal yang ingin dilakukan adalah sedekah ya. Sedekah. Yaitu sedekah jariyah. Ya. Nah, masalahnya kita ini masih hidup. Ya kan? Keinginan itu baru akan terasa ketika kita membayangkan kita kemarin udah meninggal dunia. Nah, mumpung kita masih hidup belum meninggal dunia, Mas Martin, menurut Mas Martin malam hari ini, ya, tadi pengen 10 miliar. Kalau Mas Martin pengen 10 miliar, wakafnya, ya, bisa banget insya Allah, ya. Ya kira-kira kalau Mas Martin ngeluarin tadi 4.000 per hari nih, hari ini nih, yuk saya ajak berwakaf 4.000 per hari untuk 9 orang niatnya, ya. Untuk 9 orang jadi 1 juta sebulan. Nanti kita ikhlas wakaf tanggal 20 ya Mas Martin ya. 20 Maret ya. Iya. Ya 2022. Gimana Martin, siap nggak? Siap Pak Ustadz. Siap ya. Bismillah ya, closing ya malam ini ya. Bismillah. Iya, amin. Ya alhamdulillah. Ya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih kurang dari berapa tadi, jadi agak kepanjangan saya ya. Tapi kira-kira menjelaskannya sih seperti itu teman-teman ya. Jadi hindari
menjelaskan asuransi itu, menjelaskan wakaf itu, kita ujuk-ujuk bilang, Pak, yuk wakaf sini 1 juta sebulan. Ya, itu hindari sekali, ya. Hindari. Ya. Pak, ini ada program wakaf 10 miliar atau 1 miliar dengan 1 juta sebulan. Nggak boleh, ya. Teman-teman hindari dengan seperti itu. Nggak ada feel-nya, nggak ada rasanya, ya. Nggak ada rasanya, nggak ada kebutuhannya. Kalau kita bawa tadi bicara tentang perjalanan hidup kita yang masih panjang, yang butuh bekal, ya. Nah, kira-kira teman-teman malam hari ini yang sudah join, ya siapa yang akhirnya ada kesadaran dalam hatinya pengen berwakaf? Boleh nggak diketik yang malam ini pengen berwakaf, biar dicatat oleh leadernya nih buat polis wakaf. Syarifah tuh, bismillah tuh. Ya. Pak Roni, ayo. Ya, bismillah tuh wakaf. Ya. Coba saya tanya semua di hari ini yang hadir malam hari ini ya. Kita bicara, ayo saya tanya dengan hati yang saya paling terdalam dan demi cinta saya pada teman-teman semua ya. Hari ini ya. Kalau nih, saya tanya satu-satu ya sini ya. Pak Agus ya, Ayu, Pak Ben ya, Pak Doni, Bu Evrina, Erik, Fatur ya. Fatur udah buat wakaf, Pak Hengki sudah buat wakaf ya. Ika sudah ya, Khairani, Pak Kusuma ya, Lui ya sudah juga ya, Mas Roni ya, Bu Mega nggak tahu, Pak Murman insyaallah, Bu Mila sudah, Nova, Nurlita ya, Pak Ridwan ya minggu ini buka wakaf ya, Bu Sriatun, Syarifah ya, Pak Tarsa, Bu Yanda sudah, Bu Yayang sudah, Bu Yeli ya. Kalau kita minggu lalu meninggal dunia ya, yang sempat kena COVID minggu lalu ya, saya juga kena COVID 2 minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu. Dan ternyata kita meninggal dunia. Hari ini kita sudah almarhum semua nih. Ya, kita udah almarhum semua. Nyesel nggak sih kita kalau kita nggak buka wakaf kemarin-kemarin? Nyesel banget. Nyesel. Pertanyaan kedua, besok kita masih ada umur nggak? Lusa. Nggak tahu. Biar penyesalan kita itu tidak terjadi, ya udah, apalagi yang kita pikirin gitu loh. Allah jamin rezeki kita, Allah jamin rezeki setiap hambanya yang berusaha, yang berikhtiar, ya, apalagi untuk akhirat kita. Jadi nggak baik banget kalau kita nunda-nunda wakaf, ya. Dan ini kita share, kita ajak orang, ya, keluarga kita, teman-teman kita untuk apa? Untuk bareng-bareng ya, punya bekal terbaik menuju akhirat, punya pahala jariah, punya wakaf. Jadi energinya ini yang kita bawa teman-teman ya. Syiar wakaf itu bukan cuma sekedar kita tujuannya duniawi, enggak lah, itu terlalu sederhana lah teman-teman ya. ALP juga ujung-ujungnya juga duit kita per bulan juga habis. Setuju nggak teman-teman? Ya, habis, ya kan? Nah jadi Bismillah ya teman-teman ya. Kita wakaf semuanya ya, dijamin ya. Kalau udah ketagihan wakaf itu insya Allah juga kita pengen wakaf lagi. Wallahu a'lam bishawab ya, udah 20:35 ya. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustaz. Ya, silakan dipraktekin ya sama-sama ya. Iya.